Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya pemirsa dimanapun menyaksikan siaran kami ini, alhamdulillah di Jumat yang berkah ini kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ini mungkin walaupun pertemuannya tidak sengaja untuk dibikin, cuman Allah SWT mempertemukan kami dengan salah seorang penyuluh Pahnon, ya, yang kebetulan beliau seorang dosen. Ya, nanti insya Allah akan lebih dikenalkan oleh beliau. Baik, pada pagi hari ini kami akan mengorek-ngorek sedikit terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Mbak kita yang hadir di sebelah ini. Nah, nanti beliau akan memperkenalkan namanya. Ya Mbak, ini sengaja Mbak kami wawancarain ya, ingin minta ilmunya, ingin minta pengalamannya terkait dengan dunia kepenyuluhan dan peran Mbak sebagai penyuluh agama non, tetapi ya ketika kami cuman melihat sedikit begitu ya, perannya luar biasa. Oke. Yang pertama mungkin yang ingin kami tanyakan kepada Mbak mungkin secara berurutan, kalau boleh tahu ya mungkin profilnya sedikit gitu ya Mbak. Nama, kemudian background pendidikan begitu. Ya silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aini. Nurul Aini. Saya seorang penyuluh agama Islam non PNS. Jadi bukan penyuluh agama non ya. Saya revisi sedikit dari penyuluh Pak Datuk. Dari Pak Datuk yang juga penyuluh, dan hanya kita berbeda di nonnya saja. Beliau adalah penyuluh PNS, kalau saya penyuluh agama Islam non PNS. Jadi bukan penyuluh agama non ya. Iya, salah paham ya. Nanti jadi miss Iya. Jadi saya luruskan sedikit. Jadi kita adalah penyuluh. Kita berdua ini adalah penyuluh agama Islam. Oke. Bedanya di non. Oke. Saya penyuluh agama Islam non PNS. Iya. Kalau Pak Datuk ini adalah penyuluh agama Islam PNS. Oke, sip, sepakat. Oke, untuk background pendidikan saya, ya. Jadi asal saya dulu ya. Iya, oke. Sebenarnya asal saya adalah profil. Asal saya dari Banyumas. Banyumas. Banyumas itu Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi di daerah Purwokerto sekitar itu ya. Jadi saya berasal dari Jawa Tengah, yang kebetulan saya nyantri di Yogyakarta, dan alhamdulillah berjodoh dengan suami saya, dan sekarang tinggal di Yogyakarta, tepatnya di Sewon. Sewon adalah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Iya. Bantul ya. Bantul. Jadi di Yogyakarta kan ada 5 kabupaten. Nah, saya masuk di Kabupaten Bantul. Iya. Dan alhamdulillah dari tahun 2016 mendapatkan SK penyuluh non PNS ya. Jadi dulu itu kan penyuluh itu kan banyak sekali. Terus kemudian dari pemerintah pusat dirampingkan menjadi rata-rata sekitar 8 orang setiap kecamatan. Per kecamatan, ya. Nah, sama. Nah, saya mendapatkan SK secara resmi dari negara dari tahun 2016, kemudian diperpanjang lagi di tahun 2020 sampai tahun 2024. Adapun aktivitas saya selain sebagai penyuluh non PNS, saya juga penyuluh agama Islam ya Mbak ya. Penyuluh agama Islam. Tapi non PNS, saya juga mengajar di majelis taklim binaan, yang sebenarnya memang majelis taklim itu sudah ada sebelum saya menjadi penyuluh pun saya sudah mempunyai sudah mengajar rutin kayak gitu ya, sudah mempunyai kajian rutin, jadi hanya meneruskan saja. Dan untuk kaitannya dengan revitalisasi KUA yang alhamdulillah untuk
nanti lagi. Oke. Nggak, maksudnya pendidikan, Mbak. Oh, Background pendidikannya, pendidikan, background pesantren, pendidikannya. Mbak. Tadi. Saya non formalnya ada di pesantren Al Munawir Krapik Yogyakarta. Al-Munawir. Dan 7 tahun. Nggak, 6 tahun. dari tahun 2002 sampai sekarang ya, saya masih berada di Masya Allah, sekitar luar biasa, pesantren pemirsa. ya. Masih nyantri sampai hari Masih ini. nyantri sampai Ah. sekarang. Jadi sampai sekarang Iya, pun iya, saya iya, masih iya. menjadi santri di Pondok Krapyak ya. Mungkin pemirsa tahu itu. Iya. Dan pendidikan formal saya mengambil Akhwalus Saksiyah ya, tahun Saksiyah untuk 2002, keluarga. lulus 2006 ya. Saya mengambil Akhwalus Saksiyah di UIN Sunan Kalijaga, dan saya lanjutkan lagi tahun 2007 itu di pasca sarjananya saya mengambil hukum keluarga. Ini ya. Doanya bisa berlanjut lagi. Amin. Mungkin itu saja dari background pendidikan. Ya, terima kasih Mbak. Itu kan pendidikannya, pemirsa. Walaupun Mbak kita ini, ya Mbak ini, dia seorang penyuluh agama Islam non PNS, cuman backgroundnya S2, ya S2 gitu loh. Oke. Ya, kemudian kalau boleh tahu Mbak, tadi udah disebutkan berarti Mbak bergabung dengan Kementerian Agama sebagai penyuluh agama Islam itu sejak tahun 2016 ya Mbak ya? Iya. Wah, udah lama juga ya. Berarti 2016, 2017 ya lebih kurang 5 tahun. Tapi gebrakannya ini loh, ini yang ingin kita korek-korek gitu. Selama 5 tahun bergabung dengan Kementerian Agama, tapi apa yang dikerjakan oleh Mbak Aini terhadap program-program yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Agama? Oke, ini mungkin selanjutnya gitu Mbak. Tentu Mbak ini kalau saya melihat tadi dan mendengar bahwasanya Mbak itu backgroundnya nyantri, ya kan, di Jogja. Bahkan sampai saat ini Mbak masih nyantri gitu. Nah, kira-kira Mbak, kalau saya tadi juga saya tidak salah mendengar bahwasanya Mbak juga seorang dosen. Nah, dosen sementara terbang mungkin. iya, dosen terbang, Mas. Terbang-terbang gitu, Iya, Mbak ya. jadi senang kemarin. Iya, alhamdulillah. Seputaran Jogja Ya, jadi atau beberapa universitas. Kalau untuk universitas saya ada di Alma Ata, di mana Universitas Alma Ata itu kan terdiri dari berbagai jurusan, dari kesehatan, dari pendidikan, ekonomi ya, IT. Dan saya di situ mengajar semua jurusan karena saya di sana adalah sebagai pengajar di mata kuliah studi agama Islam. Gitu. Jadi seperti PAI-nya suatu sekolah. Nah, Iya. jadinya jurusan apapun biasanya nanti ketemu saya. Oh gitu. Jadi saya tidak. Berarti emang dosen tetap itu ya di situ ya? Tidak. Saya memang pilihan saya belum mau menjadi dosen tetap. Oh gitu. Karena tanggung jawab yang banyak juga dan saya cuman terdaftar di ya, situ. Belum siap untuk meninggalkan kepenyuluhan dan yang lain. Alhamdulillah. Ini demi penyuluh agama Islamnya gitu. Dia rela, walaupun mungkin ini kalau kayak Mbak Aini ini pasti bisa ditunjuk dosen tetap ini, walaupun nggak PNS gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak ya, apa sih motivasinya si Mbak Aini mau gitu, rela bahkan mati-matian kalau kami mendengar informasi sepintas sih, bela-belain ingin menjadi penyuluh agama Islam non PNS atau disingkat dengan PAH itu Mbak. Kenapa Mbak mau gitu masuk di PAH ini? Padahal mungkin di luaran dari PAH ini banyak job-job yang mungkin menawarkan kepada Mbak Aini itu untuk kalau dari segi finansial, dari segi apapun pasti lebih lah. Nah, kenapa Mbak milih masuk PAH sebagai yang dasarnya ini? Ya. Jadi motivasinya sebenarnya ya. Untuk tawaran pekerjaan itu sih sebenarnya dari dulu sudah banyak, seperti untuk menjadi dosen UIN atau yang lainnya sudah banyak. Tapi memang karena anak saya 3 ya, jadi saya dan suami saya PNS di Kemenak juga. Jadi saya mengambil jalan tengah ya, supaya anak-anak saya terurus dengan baik, rumah juga terurus dengan baik, dengan tidak
menjadi pegawai tetap atau dosen tetap atau PNS atau apalah itulah yang mempunyai apa ya konsekuensi dari satuan kerjanya itu. Jadinya saya mengambil jalan tengah, saya tetap ngajar karena saya itu jiwa saya. Jadi saya nggak bisa lepas dari itu semua, saya nggak bisa lepas dengan ketemu banyak orang. Tapi saya tidak bisa terikat dengan sistem, ya, karena memang saya menyadari bahwa selain saya berperan di luar atau di dunia publik, saya juga ada peran yang lain, yaitu yang lebih penting adalah peran domestik. Dimana saya sebagai perempuan itu sebagai istri dari suami saya. Oh, ini yang luar biasa. Yang kedua juga adalah sebagai ibu dari anak-anak saya. Anak saya 3. Yang pertama cowok itu lahir tahun 2006. Yang kedua lahir tahun 2009. Sekarang sudah lulus SD, mau naik SMP. Dan yang ketiga kelas 1 MI. Dicukupkan 3, Mbak? Kalau memungkinkan tambah ya tambah. Ya, Allah kasih rezeki yang banyak, rezeki anak lagi, saya sangat senang sekali. Pemirsa, ini mungkin hal yang patut ditiru oleh istri-istri di zaman milenial hari ini. Nah, Mbak ini, beliau seorang dosen, beliau seorang penyuluh agama Islam, ya kan? Kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya di luaran banyak, tapi yang domestik ini, pemirsa, yang di dalam rumah itu nomor 1 juga bagi beliau. Nah mungkin ini kita sudah mendengar tadi. Jadi diantara motivasi beliau masuk kepada dunia PAH itu karena bisa nyambi, bisa ya, jalan suami ya. semuanya. Enggak, maksudnya suami juga maksudnya udah Kementerian Agama gitu ya. Udah keluarga Kementerian Agama, berarti beliau udah DW gitu ya. Udah anggota DW gitu kan. Dharma Wanita Kementerian Agama gitu. Oke. Nah, kemudian secara spesifik mungkin Mbak bisa kemukakan ya kepada pemirsa, kepada kami, kepada saya juga. Itu kan dari suami. Nah, kira-kira Mbak masuk kepada PAH atau penyuluh agama itu secara khususnya mungkin melihat di daerah Mbak misalnya, karena mungkin ada majelis taklim yang tidak terbina atau ada layanan mungkin kepada keluarga yang nggak pas. Nah, mungkin Mbak melihat, nah salah satu jalan untuk bisa saya membantu keluarga ini mungkin melalui PAH. Ada nggak kayak gitu Mbak, motivasi yang lain gitu di samping domestik tadi gitu? Ya, jadi memang jiwa saya terpanggil itu memang di situ, dari segi banyak orang-orang yang sebenarnya membutuhkan keahlian kita, seperti pengetahuan kita, ilmu kita tentang hukum keluarga yang saya pelajari di dunia kampus. Itu kayaknya sayang sekali ketika tidak saya tularkan atau tidak saya amalkan ke masyarakat, karena itu ilmu yang sangat aplikatif ya. Jadi ilmu yang pragmatis harus diterapkan di dunia ya perkawinan ini. Dan saya bisa masuk dengan leluasa adalah di dunia penyuluhan. Selain saya juga memang untuk dunia dosen pun, dunia mengajar pun itu tetap masuk, karena saya mengajar teori dan praktek yang berkaitan dengan ada fikih. Cuman kalau untuk dunia dosen memang lebih memakai bahasa yang ilmiah. Kalau di dunia masyarakat kita lebih mudah memakai bahasa yang mudah untuk dipahami. Yang lugas. Oke. Nah, pemirsa, kan kita udah tahu. Ini mungkin juga sebagai pelajaran motivasi bagi saudara kami yang di luar. Beliau sudah sarjana, misalnya ada yang S1, S2 dengan jurusan atau background keilmuannya yang pasti mendalami tentang Islam gitu. Nah, si Mbak ini dia ingin ketika ilmu yang dia dapatkan itu gimana bisa sampai kepada masyarakat. Nah, mungkin salah satu caranya untuk menyampaikan itu di samping beliau di dunia pesantren yaitu melalui jalur ataupun kamar penyuluh agama. Nah, mungkin juga ini
bagi sesaudara yang lain, walaupun misalnya jalur penyuluh agama ini tidak ada, tapi tetap menyampaikan ilmu ya Mbak ya. Karena ilmu itu ketika disampaikan bertambah ya Mbak ya. Akan bertambah dan akan apa ya, terus kalau kita mengajarkan ya otomatis kita belajar. Tuh. Ya. Oke. Kalau tapi kita diam di rumah tanpa aktivitas yang berarti dengan rebahan, main HP, kapan kita mau belajar? Kita dipaksa untuk belajar, kita dipaksa untuk membaca lebih banyak lagi karena ada tuntutan di sana, ada tuntutan ketika kita menyampaikan kepada audien. Ketika audien, kejadian seperti ini harusnya bagaimana ya? Maka saya belajar lagi. Waduh. Mau nggak mau kan seperti itu. Iya. Jadinya kita misalnya kita nggak bisa lepas dari prinsip maqasidus syariah. Nah, maqasidus syariah itu kita terapkan dalam kepenyuluhan kita, itu penting sekali. Tapi kalau kita nggak mau buka lagi ilmu itu, ya hilang. Iya. Oke. Itu yang kadang menjadi penyuluh tapi seperti kehilangan ruh itu kan karena kita kurang wawasan. Keilmuan kita cukup dengan apa yang kita punya, nggak mau baca lagi, nggak mau nambah lagi. Nah, itu yang sering kita temukan di lapangan. Nih Mbak, nih sebelum kita masuk kepada pertanyaan inti nih Mbak ya. Nah ini belum masuk pertanyaan inti. Ada lagi nih Mbak, yang sangat spesifik itu ada. Ada tanya gitu. banyak. Oke. Jadi sebelum itu, ini sebetulnya juga butuh bagi teman-teman ya, yang seorang ibu, seorang istri yang dia berkiprah di luar gitu. Nah, saya yakin ini Mbak ini kalau dilihat dari kegiatannya, dari apa yang disampaikan tadi pasti banyak banget. Pasti juga ada bergerak di luar dan lain sebagainya. Nah, kira-kira nih Mbak, ada nggak Mbak merasa ketika jadi seseorang public figure ya, Mbak perempuan ini ya, seorang istri orang, kemudian orang jurusan ahwalus syaksiyah juga, punya pengetahuan agama yang tinggi, kira-kira ada nggak merasa nggak Mbak, wah saya ini udah bisa sama-sama laki-laki nih, saya juga bisa income sendiri dan sebagainya, saya juga penyuluh agama nih, saya juga public figure di bidang agama, ada nggak merasa gimana gitu Mbak dengan suami? Ya. Karena pertama yang memotivasi ini saya. Maaf nih Mbak ya, maaf ini ya. Ya apa memang apa ya? Memang itu bisa dikatakan dilema juga untuk perempuan ya. Tapi kita mempunyai kesepakatan dengan suami bahwa kalau sebenarnya untuk mengajar, untuk kiprah di luar itu sebenarnya suami nggak ada apa namanya ya, batasan. Tapi saya membatasi diri karena saya sadar posisi anak-anak saya, mereka masih membutuhkan saya, paling tidak di masa kecil mereka, di masa masih membutuhkannya pendampingan, di masa golden age anak itu kan 1-3 tahun, tapi menurut saya bisa lebih, sampai 6 tahun lah paling enggak. Jadi dalam rangkuhan saya sendiri, ibu adalah tarbiyatul ula bagi anak-anaknya. Saya lebih ke sana. Jadi saya membatasi diri. Jadi aktivitas saya di luar itulah yang menyesuaikan dengan aktivitas saya di rumah. Jadi pertimbangan domestik ini lebih utama gitu ya. Dan kebetulan alhamdulillah anak-anak ketika lulus TK, jadi sekitar 6,5 tahun semua anak saya di pesantren. Jadi sekarang 3 anak saya, 3-tiganya sudah di pesantren. Maka dari itu saya bisa lebih intens ada di dunia kepenyuluhan baru tahun kedua ini. Jadi lebih bisa lebih fokus lagi karena sudah nyambinya tidak begitu. Karena anak-anaknya udah nyantri semua gitu ya. Jadi di rumah hanya berdua dengan suami saja. Jadinya ada tempat, ada waktu lebih gitu untuk lebih fokus kepada dunia kepenyuluhan. Jadi semangat saya belajar itu lebih kita naikkan lagi. Cuman yang pasti redo suami, izin suami. Untuk yang memasukkan saya di dunia kepenyuluhan adalah suami. Itu jadi saya mantap aja udah. Jadi yang saya malah nggak kepikiran untuk gimana selanjutnya bagaimana ini, tapi suami karena tahu ada info, cobalah masuk aja nggak apa-apa kayak gitu. Biar punya teman
biar punya wawasan lagi. Alhamdulillah. Karena mungkin suami juga tahu karena saya S2 kok di rumah aja, maksudnya ngajar juga seperlunya, ngajar paling saya ke kampus hanya berapa 3 atau 4 hari kayak gitu. Itu pun hanya jam ngajar saya ke kampus pulang lagi. Terus saya mengajar di 3 sekolah negeri juga, tapi hanya untuk seperti kegiatan ekstrakurikuler. Saya mengajar teknik membaca Al-Quran ya, seperti TPA ya di sekolah-sekolah negeri yang itu memang kita perlu banget kehadiran kita sebenarnya ya. Tentang bagaimana cara anak-anak itu lebih mencintai mengaji daripada mencintai gadgetnya. Mengaji itu menyenangkan. Nah, itu motonya itu Mbak ya, kepada anak-anak. Iya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ya, saya nyaman dengan dunia itu, nyaman dengan dunia anak-anak, nyaman dengan dunia mahasiswa yang mereka lebih dinamis lagi ya. Dan alhamdulillah di situ juga muncullah konsultasi-konsultasi. Karena di sana ketika saya mengajar studi agama Islam, di situ ada materi fikih munakahat, fikih mawaris, fikih muamalah. Nah, ketika materi munakahat, nah inilah materi yang seringkali kebablasan waktunya. Karena masih ingin konsultasi lagi dan lagi. Gitu. Bahkan baru kemarin ini ya, mata kuliah tuh jamnya udah habis, masih tanya lagi. Boleh nggak nanti saya konsultasi di luar perkuliahan? Nah, seperti memang itu tema yang selalu menarik. Konsultasi perkawinan. Mungkin itu. Waduh, Masya Allah luar biasa. Nah, ini mungkin juga pelajaran penting ya bagi maaf sekali lagi wanita-wanita, ibu-ibu, istri-istri yang ikut membantu suami mencari nafkah. Apakah mungkin seorang dosen, seorang penyuluh agama, seorang guru dan lain sebagainya. Prinsip dasarnya apa yang dikatakan oleh Mbak Aini tadi, domestik ini lebih utama gitu. Nah, artinya mungkin silahkan bergerak di luar, mengajar, menyuluh dan lain sebagainya, berdagang misalnya, tapi yang domestik ini tetap dijaga, diperhatikan ya. Nah, karena pendidikan anak itu memang dari awal-awal ini Mbak ya. Oke, terima kasih. Kemudian ini kepada inti dari wawancara kita pada pagi hari ini Mbak ya. Karena kita barusan kan mengikuti BIMTEK ya kan. BIMTEK fasilitator layanan dan konsultasi serta pendampingan untuk menuju perkawinan yang sakinah ya kan, perkawinan keluarga gitu ya. Ini Mbak, tentu diantara sebabnya kita ini dipanggil ke Jakarta ini ya, ke pusat ini, yaitu untuk menjadi motor ya kan, untuk menjadi penggerak dari percepatan dari kuarevitalisasi. Dari salah satunya yang menunjang itu, yang menopang itu adalah posisi penyuluh agama. Nah, Mbak, ini boleh Mbak secara berurutan menjawabnya boleh. Cuman yang penting ada serat di dalamnya itu Mbak. Kenapa sih Mbak itu konsentrasi bahkan gerakannya itu lebih ya dari penyuluh PNS gitu ya, terhadap mendukung program-program Kementerian Agama. Kemudian nanti terakhirnya apa usaha ataupun langkah-langkah sebagai penyuluh agama non gitu kan, atau ada penyuluh PNS juga, kalau Mbak tahu nggak apa-apa juga jawab, di dalam rangka untuk penguatan revitalisasi ini. Oke, silakan Mbak. Jadi alhamdulillah KUA kami, yaitu KUA Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, itu ditunjuk sebagai salah satu dari 6 piloting project yang ditunjuk oleh Kemenak Pusat.
Dan kita sudah menjalani apa Bimtek ya dari bulan Ramadan kemarin, yang alhamdulillah terima kasih sekali kepada Kementerian Pusat yang sudah mengundang kami di Jakarta dan sudah merubah mindset kami besar-besaran kayak gitu ya. Mindset kita tentang penyuluh itu dirubah ya. Kita jadi setelah mengikuti Bimtek itu kita semua kompak, semangat ya dalam mewujudkan cita-cita dari revitalisasi, di mana revitalisasi KUA itu adalah memfungsikan kembali ya, memvitalkan kembali KUA di tengah masyarakat sebagai pusat dari semua kegiatan keagamaan, semua kegiatan keagamaan kembalikan lagi ke KUA. Dan salah satu yang saya serap dari kemarin itu, dari Bimtek kemarin adalah yang menjadi titik poinnya dari revitalisasi adalah pengembangan keuangan. Pengembangan keuangan atau pengembangan ekonomi umat berbasis keluarga. Dan kita ya ketika tentang keluarga maka kita tidak bisa tuh menafikan peran dari KUA itu sendiri. Dan di sini untuk KUA untuk sebagai penyuluh yang dia adalah ujung tombak. Kenapa dikatakan ujung tombak? Karena yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai yang kita layani ya adalah kita para penyuluh. Jadi kita perlu menjaga kekompakan. Kita fokus kepada apa tujuan revitalisasi. Dan alhamdulillah di KUA kita ada 3 paif ya, 3 paif. Dan kebetulan semuanya putra ya. Oh gitu. Jadi di sana kadang peran perempuan itu perlu masuk. Iya. Biar lulus kayak gitu. Nah, biar sejuk gitu. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya pada awal kita ditunjuk sebagai salah satu dari 6 piloting project itu sempat ini nanti gimana? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Sementara kita seperti ini loh, berantakan semua kayak gitu ya. Berantakan semua, fisiknya masih begini. Kebetulan kita baru gedungnya udah SBSN kan? Jadi iya. Jadi barusan kita pindahan kantor gitu ya. Tapi alhamdulillah kekompakan teman-teman saya salut dengan kekompakan teman-teman ya. Baik dari PNS maupun yang non PNS semuanya bisa bersinergi bersama ya. Mungkin kemarin kita langkah pertama kita yang tadinya tidak ada grup WA untuk semua keluarga ya, jadi kita tidak bisa berkomunikasi secara utuh. Kemarin kita bentuk itu yang grup WA yang semuanya di situ ada, non PNS maupun yang PNS gitu. Jadi ada semua di situ, jadi kita bisa berkoordinasi di dalam grup itu. Itu langkah pertama, modal pertama. Setelah itu apa ya? Dari motivasi ya? Ya misalnya Mbak nih, wah saya kan hanya gitu ya? Hanya pah non. Kalau Ngapain itu saya usah pakai sibuk non. kayak gitu? Kalau pah itu langsung saya luruskan lagi. Iya. Penyuluh agama honorer. Nah, iya. Namanya pah itu kan pah kalau dulu ya, sekarang nama pah itu kan berubah menjadi kan banyak juga teman-teman nih Mbak. non PNS. Iya, maaf juga Mbak, banyak teman-teman yang mungkin dia mengatakan saya ini kan painon. Iya kan? Penyuluh agama Ngapain Islam gitu non ya? PNS, ngapain sibuk-sibuk? Iya. Udah isi aja laporan sedikit atau satu kelompok bina. Itu udah mindset selesai. yang perlu dirubah. Iya Mbak. Ini mindset yang perlu dirubah. Ini pamungkasnya nih Mbak. Ya. Ini pamungkasnya. Mindset yang perlu dirubah. Mari teman-teman semua penyuluh, baik itu PNS maupun non PNS. Jadi mindset yang saya hanya itu tolong di skip aja deh. Di skip aja, diganti dengan bersama kita itu bisa bermasyarakat di tengah bisa bermanfaat di tengah masyarakat, bisa menggandeng stakeholder yang berkaitan ya. Jadi kita memajukan masyarakat bersama.
tidak hanya dengan KUA. Kalau KUA aja udah nggak kompak, apalagi kita menggandeng yang lain, sulit. Iya. Saya yakin sulit. Tujuan revitalisasi KUA akan terhambat. Itu ketika di dalam badannya KUA sendiri sudah tidak kompak, bagaimana kita menggandeng yang lainnya? Bagaimana kita menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat? Jadi saya tidak ada gini. Kadang kan ada ya. Saya itu kan penghasilannya cuma 1 juta 1 bulan.